Sunan Kalijaga dan Suluk Kidung Kawedar banyak cara dan ukuran untuk menilai peradaban suatu bangsa, antara lain dengan melihat perkembangan kebudayaan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, dan organisasi kenegaraan. Namun dari semua itu, yang paling mudah adalah dengan melihat sastra dan musik termasuk alat musiknya. Seperti alat musik gamelan Jawa yang memiliki sejarah panjang dalam penyempurnaan dan kelengkapannya. Hasil penyempurnaan ini tak bisa lepas dari peran para ulama penyebar agama Islam abad ke-15 nanti 16 yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, terutama dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Lebih khas lagi adalah tembang mocopat yang memang diciptakan Wali Songo sebagai media untuk berdakwah. Mocopat sendiri memiliki makna berupa moco papat membaka empat irama. Tembang mocopat dipakai untuk mengiringi sastra tutur yang berisi materi dakwah agama Islam, khususnya tasawuf. Podo moso Kesultanan Demak irama tembang ini disebut sastra suluk. Suluk berarti jalan menuju Tuhan, yang kemudian dipakai untuk antar suatu babak dalam seni pewayangan. Salah satu suluk yang dikenal masyarakat Jawa adalah Kidung Kawedar atau Kidung Sarira Ayu atau Kidung Rumeksa ing wengi. Masyarakat Jawa penggemar seni gamelan sekarang ini, baik yang Islam maupun yang bukan, pada umumnya mengenal suluk Kidung Kawedar, terutama bait pertama sampai ketiga. Sedangkan bagi penghayat kebatinan Jawa atau kejawen, bait ke-17 dan 18 lebih disenangi. Suluk ini jika dikidungkan dengan irama gandang gula yang diiringi lantunan lembut gamelan, sungguh akan membangun suasana meditatif kontemplatif yang luar biasa. Suluk Kidung Kawedar ini ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan, sehingga agak sulit dipahami oleh kebanyak orang Jawa hari ini yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa Baru yang sudah bercampur dengan bahasa dari daerah dan asing lainnya. Suluk ini ditulis oleh Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari anggota Wali Songo. Suluk Kidung Kawedar disusun dalam bentuk kidung, sebuah karya sastra Jawa yang digubah dalam bentuk puisi, menggunakan metrum Jawa Tengahan atau tembang Tengahan. Sekar Madya, Kawedar adalah kidung pujian dalam bentuk puisi Jawa, yang dapat dilakukan dengan apa yang disebut mocopat gandang gula, yang setiap baitnya terdiri dari 10 baris dengan guru lagu jumlah suku kata dan guru swara bunyi akhir bait. Kidung sama dengan tembang yaitu nyanyian atau lagu, tapi karena dengan kata suluk moko lagu ini dimaksudkan sebagai toto lagu mencapai makrifat, memahami hal ihwal yang gaib, misterius dan bersifat spiritual. Kidung ini diyakini mengandung tua atau doyo yang membawa keselamatan bagi yang menyanyikan, mendengarkan dan bahkan bagi yang hanya menyimpannya. Kidung ini diyakini oleh pengubah dan pengikutnya sebagai mantra tolak bolo. Kata Kawedar berasal dari bahasa Jawa yang artinya tergelar atau digelar, terbuka atau dibuka, maksudnya agar sebuah ajaran mudah dipahami. Suluk Kidung Kawedar juga bisa dimaknai sebagai penjelasan tentang cara atau laku mendekatkan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Kuwasa melalui kidung tembang. Dalam bahasa Jawa juga dikenal istilah pamedar, yaitu orang yang memberi penjelasan atau juru penerang. Dalam Suluk Kidung Kawedar, yang medar menjelaskan kidung adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Suluk Kidung Kawedar terdiri dari 56 buku bait yang merupakan rangkuman dari pengalaman batin spiritual Sunan Kalijaga. Pada pengalaman itu ia mendapat pencerahan batin dan penglihatan batin. Ia dikarunia kemampuan melihat perkara yang gaib, tidak kasat mata. Berkat kasih sayang Allah, ia mengaku mengalami asarira tunggal, beberapa zat Tuhan menyatu dalam dirinya atau manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Sang Pencipta dalam rasa, seperti digambarkan dalam bait Kidung Amidung, tembang yang menembang atau asincing song, pelaku yang menyanyikan dirinya sendiri. Ajaran Suluk Kidung Kawedar berupa manunggaling kawula Gusti merupakan ajaran yang membutuhkan perenungan mendalam. Ilmu ini menjelaskan tentang pengetahuan dan pemahaman hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Penyatuan di sini bisa bermakna penyatuan kehendak, dan itu bisa dilakukan jika manusia mampu mengendalikan segala nafsu dan kemauan. Manusia yang menyatu dengan Tuhannya berarti manusia yang bisa mengendalikan segala macam nafsu dan kemauannya, sehingga menyatu dengan kehendak Allah.
Manusia yang bisa memahami, menaklukkan, dan mengendalikan hawa nafsunya juga akan memiliki arto doyo, atau kebijakan, atau kekuatan batin yang luar biasa. Pendekatan yang bersifat sufistik ini mengajak kita untuk lebih banyak merenungkan makna kata dan realitas. Dalam situasi relatif tenang pun, cara ini memerlukan waktu dan ketenangan. Orang tidak bisa merenungkan realitas sambil bekerja atau beraktivitas, oleh karena itu perlu menetapkan waktu tertentu untuk merenungkan makna dari realitas untuk memperoleh makna baru atau pembelajaran yang mencerahkan. Di samping itu, ada pesan penting bahwa seseorang yang melakukan laku ini harus memiliki pembimbing atau pendamping, seperti kedudukan seorang mursyid dalam dunia tarekat. Tanpa pendamping atau kawan berdiskusi, orang bisa memiliki tafsir sendiri tentang apa yang dibaca, dan itu bisa berarti jauh dari apa yang dimaksudkan oleh guru atau penulis sebuah teks. Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah dengan mempergunakan falsafah empan papan atau local setting, sebagaimana yang dilakukan oleh wali lainnya, seperti Sunan Derajat yang berdakwah di daerah Lamongan. Dalam nasihatnya, Sunan Derajat menyampaikan nasihat berikut. Menehono payung marang wong kang kudanan, menehono teken marang wong kang kalunyeng, menehono pangan marang wong kang kaluwen, lan menehono sandang marang wong kang kawutan. Suluk Kidung Kawedar dibuka dengan pembukaan yang dirasa tepat untuk keadaan semua orang di setiap zaman. Kidung itu dibuka dengan kata-kata yang bermakna magis untuk tujuan menolak atau menyingkirkan bala penyakit, bencana, gangguan makhluk halus, guna-guna, tenung teluh, santet, niat jahat, pencuri, binatang buas, senjata tajam, kayu, tanah wingit, dan hama penyakit. Selain itu juga bisa digunakan sebagai wujud harapan untuk perawan tua agar lekas mendapat jodoh. Orang bila lekas sembuh, musuh menjadi sayang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kidung Kawedar juga dikenal dengan nama Kidung Sarira Ayu, yang bermakna badan sehat, segar, bugar, dan cantik. Berikut teks pembukaan suluk Kidung Kawedar itu. Bait siji. Ana kidung rumeksa ing wengi ada tembang pujian menjaga di kala malam, teguh ayu luputa ing lara, membuat kita selamat dan jauh dari segala penyakit. Luputa bilahi kabeh, terbebas dari segala mara bahaya, jin setan datan turun, jin dan setan tidak berani, peneluhan tan ana wani, guna-guna teluh tidak mempan, miwah penggawi Allah juga perbuatan buruk. Guna ning wong luput dari orang-orang jahat, geni temahan tirta, api menjadi dingin bagaikan air, maling adoh tan wani nara ing mami, pencuri menjauh tiada yang berani mengincar soyo, tujuh tutupan sirna. Segala mara bahaya sirna, bait loro, saking loro pan samia bali, segala jenis penyakit akan kembali, sakeh omo pan samia mirunda, semua jenis hama menyingkir, welas asih panduluni, matanya memancarkan kasih sayang. Saking dojo luput, semua senjata atau ajian tidak ada yang bisa mengenainya. Kadi kapuk tiba neng wesi, bagai kapuk yang jatuh ke besi. Saking bisa tawa, segenep racun menjadi tawar, sato galak lulu. Binatang-binatang buas menjadi jinak, kayu aeng lemah sangar, pepohonan yang aneh penuh daya magis dan tanah angker, songing landak guaning wong lemah miring, sarang landak gua tempat tinggal tanah miring. Mayang pagi poning merak serta sarang tempat burung mereka mendekam. Bait telu. Pagu pokoning warak sakalir di tempat badak berkubang, yen winoco ing segara asat, maupun jika dibaca di lautan bisa membuat air laut surut. Temahan rahayu kabeh, membuat kita semua selamat sejahtera. Sarwa sarira ayu, diri kita menjadi serba cantik elok ing wideran ing widodari, dikelilingi para bidadari, rineksa malaikat, dijaga oleh para malaikat. Sakatahing rasul dan semua rasul pandadya sarira tunggal, podo hakikatnya sudah menyatu dalam diri kita. Ati Adam utee baginda Yesus di hati kita, okdo Nabi Adam di otak kita, okdo baginda Yesus. Pangucapku ya Musa, jika berucap bagaikan ucapan Nabi Musa. Demikianlah penjabaran suluk Kidung Kawedar ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat bagi kita yang sedang menjalani laku spiritual menuju rasa sejati. Salam rahayu.